Lo bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas tuntas tentang segala hal persoalan di dalam fisika dasar. Kali ini teman-teman kita lanjutkan tentang contoh soal ya, UTS 2 Fisika Dasar 1A di ITB tentang bab osilasi. Ini variasi nomor 5 ya. Nah, ini ada sebuah ada sebuah silinder pejal. Oke. Nah, silinder pejalnya menggelinding tanpa slip. Oke. Nah, menggelinding tanpa tergelincir atau tanpa slip. Nah, ini ada kata-kata kuncinya ya. Menggelinding tanpa tergelincir atau tanpa slip. Nah, berarti si silinder ini punya energi kinetiknya dua, yaitu rotasi dan translasi, karena dia menggelinding tanpa slip. Oke, itu ide kuncinya ya. Yang kemudian dia dihubungkan dengan sebuah pegas punya konstanta K sebesar 3. Oke. Jika sistem ini dilepaskan keadaan diam dan saat pegas ditarik 0,25. Nah, jadi saat ditarik itu merupakan X maksimumnya ya, amplitudenya. Jadi X maksimumnya kita tahu 0,25 meter atau 250 meter sama ya 0, nah, pertanyaannya adalah temukan yang pertama energi kinetik translasi dan energi kinetik translasi ketika melewati posisi kesetimbangan. Nah, jadi itu pertanyaannya sama sebenarnya ya, pada saat posisi setimbang, cuman berbeda yang ditanyakannya. Kondisinya sama pada saat X sama dengan 0, pada saat dia diam di sini ya. Pada saat X sama dengan 0 itu artinya pada posisi diam ya, setimbang ya. Pada saat awal dia belum bergerak, nah kan ini menggelinding ditarik, kemudian dia menggelinding berosilasi seperti itu ya. Oke, kita jawab saja teman-teman. Oke, yang perlu teman-teman ketahui dalam energi osilasi itu selalu konstan ya. Energi mekanik totalnya konstan ya. Meskipun di sini kondisinya memang mendukung karena variabel-variabel kayak gesek dan lainnya diabaikan, kayak hambat juga nggak ada, akibatnya kekekalan mekanik berlaku. Nah, energi total mekaniknya itu, energi mekanik totalnya itu konstan sebesar apa? Sebesar setengah Kxm kuadrat. Setengah Kxm kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi nilainya konstan dimanapun nilainya totalnya. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik itu terdiri dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, ini akan menjadi setengah Kxm kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kondisinya tetap di mana-mana ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, seperti itu. Sedangkan kita punya kasus khusus, yaitu pada saat X sama dengan 0, yaitu pada saat setimbang ya. Itu pada saat X sama dengan 0. Nah, pada saat X-nya 0, X sama dengan 0, berarti energi potensialnya 0, teman-teman. Energi potensialnya 0. Kenapa? Karena setengah Kx kuadrat. X-nya berada di posisi 0. Berarti nggak ada 0 ya. Nah, berarti energi kinetiknya mengalami nilai maksimum, teman-teman ya. Oke, sehingga kita bisa menuliskan energi totalnya sama dengan U ditambah K. Oke, nah U-nya nggak ada 0. Oke, ditambah K-nya maksimum ya. Oke, K maksimum. Nah, karena ini bergerak menggelinding tanpa slip, nah berarti energi kinetiknya ada dua. Itu ada translasi, oke, ditambah rotasi. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mencari nilai translasinya ya. Oke. Terlebih dahulu kita ubah bentuk omeganya ke bentuk V ya, biar kita sama nanti. Nah, ini inersianya berarti apa? Silinder pejal setengah mr kuadrat ya. Setengah mr kuadrat. Oke. Nah, seperti ini. Jadi omeganya adalah pi per r. Jadi omeganya teman-teman ingat pi per r. Itu ya. Nah, berarti setengah mv kuadrat ditambah ini jadi seperempat ya. Seperempat mv kuadrat. Nah, di sini ada setengah Kxm kuadrat. Nah, teman-teman, setengah tambah seperempat itu adalah 3/4 ya. Oke. 3/4 mv kuadrat. Di sini ada setengah Kxm kuadrat. Nah, sebenarnya saya ingin mencari mv kuadratnya dulu aja. Oke. Nah, berarti mv kuadrat adalah, nah ini
muter 4/3 dikali setengah KXM kuadrat. Oke, jadi 2/3 ya. 2/3 KXM kuadrat. Ini adalah MV kuadratnya. Nah, ini dicatat. Sebenarnya buat apa MV kuadrat? Karena kita ingin mencari ini energi kinetik translasinya, teman-teman. Nah, energi kinetik translasi itu adalah, jadi EK translasi adalah setengah MV kuadrat. Oke, setengah. Nah, MV kuadratnya udah ada ini. MV kuadratnya ini 2/3 KXM kuadrat, teman-teman. Setengahnya coret sama 2, jadi 1/3 dikali 3, makanya 3XM nya adalah 0,25 ya, dikuadratkan. Nah, 0,25 dikuadratkan. Oke, 0,25 kuadrat 0,0625 Joule. Nah, ini jawabannya ya. Jadi EK translasinya itu adalah 0,0625 Joule. Ini jawabannya ya. Nah, 0,0625 Joule. Nah, bagaimana dengan nomor B? Nomor B adalah energi kinetik rotasinya. Oke, EK rotasi adalah, nah, EK rotasi apa tadi? Setengah I omega kuadrat. Setengah I omega kuadrat. Nah, setengah I omega kuadrat udah kita ubah, teman-teman. Nah, benda ini udah kita ubah menjadi ini. Nah, menjadi itu. Oke, berarti saya tulis aja langsung seperempat MV kuadrat. Nah, MV kuadrat yang lagi-lagi udah ada di sini nilainya. Oke, jadi kan memudahkan gitu. Seperempat dalam kurung 2/3 KXM kuadrat. KXM kuadrat. Nah, gitu. Duanya coret jadi 1/6 ya, 1/6 KXM kuadrat. Nah, K-nya 3/6 setengah ya. Setengah. Nah, 0,0625 aja bagi 2. 0,0625 bagi 2. 0,03125 ya. Jadi energi kinetiknya 0,03125 Joule. Nah, ini adalah EK rotasi. Nah, gitu teman-teman. Oke, untuk nomor C kita harus membuktikan. Berarti kita harus menurunkan rumus ya. Oke, ini soalnya saya hapus aja ya, karena kita hanya ingin mencari ini aja ya. Oke, saya hapus ya teman-teman. Oke. Nah, ide kuncinya adalah kita ingin mencari sebuah periode. Nah, kita harus mencari suatu bentuk yang bahwa gerakan ini merupakan gerakan osilasi. Nah, itu bentuknya seperti apa? Nah, kita berangkat dari energi aja teman-teman. Kita tahu bahwa energi total itu adalah konstan, benar kan? Benar. Nilainya berapa energi totalnya? Itu selalu setengah K amplitudo kuadrat. Seperti itu. Di mana-mana energi totalnya, penjumlahannya. Kalau kasusnya benar-benar hal-hal yang lainnya diabaikan, kayak gaya gesek, gaya hambat dan sebagainya nggak ada. Benar-benar ideal, sistemnya terisolasi. Nah, kemudian karena energinya konstan, kita ingin mencari hubungan turunannya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sesuatu yang konstan kita turunkan, itu akan menjadi 0. Benar kan? Benar teman-teman ya. Berarti si energi ini, energi total kita turunkan terhadap waktu itu menjadi 0. Oke, sedangkan energi ini terdiri dari potensial dan pegas. Potensial dan kinetik, teman-teman. Berarti D per dt dari kinetik ditambah U ya. Nah, seperti itu. Oke, saya tulis lagi. Oke, energi kinetiknya adalah penjumlahan dari translasi dan rotasi. Ujung-ujungnya adalah 3/4 MV kuadrat. Saya langsung ke sini aja ya. Nah, ke sini aja. Energi kinetik totalnya berarti 3/4 MV kuadrat ditambah U itu adalah energi potensial pegas setengah KX kuadrat. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman turunkan masing-masing. Oke, jadi dulu 3/4 M nya adalah konstan. Oke, saya tulis 3/4 M nya konstan. Nah, turunan V kuadrat terhadap dt. Nah, itu turunan implisit. Berarti 2V dV per dt. Nah, ini dikalkulus seperti itu ya, dikalkulus. Oke.
setengah k-nya konstan, saya kedepanin. Oke. Nah, turunan ini x kuadrat terhadap dt. Berarti 2x dx dt sama dengan 0. Oke. Nah, ini duanya habis, duanya nggak ada. Oke. Ini nggak ada. Nah, kemudian pindah ruas teman-teman. Saya tulis ulang seperti ini. 3/4M, oke. 2V dikali A. Karena dv per dt adalah A ya. Minus, oke, minus k-nya ke situ, kx ini adalah V. Nah, V-nya sama kanan kiri. Nah, seperti itu. Nah, berarti saya punya hubungan ini. 3/4 MA sama dengan min KX. Atau A sama dengan 4K per 3M X minus. Nah, saya punya hubungan ini. Dan teman-teman ingat bahwa kalau gerakan osilasi itu selalu memenuhi persamaan ini. Selalu, teman-teman harus ingat. Kenapa ini? Udah pernah saya jelasin banyak ya. Jadi ini turunan 2 kali terhadap fungsi posisinya. Seperti ini. Jadi A-nya sebanding dengan X posisi, namun dia berlawanan arah, minus. Sama A min X. Nah, berarti yang depannya adalah omega kuadrat. Nah, berarti omega kuadratnya adalah 4K per 3M. Nah, berarti omeganya adalah akar dari 4K per 3M. Sedangkan kita ingin periode ini. Berarti 2pi per T sama dengan akar 4K per 3M. Nah, kalau mencari T-nya berarti ini diputar ya. Berarti teman-teman bakal 3M per 2K ya. Oke, sorry. Ini ada 4K dari mana nih? Oh, 4 sama 2 nya udah dibagi ya teman-teman. Jadi sini 2 bukan 4. Sini 2. Nah, sorry ya. 2, ini 2. 2. Sini 2. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman ini bakal seperti ini. Nah, bakal sama ya. Jadi sudah terbukti ya. Jadi yang ini tinggal diputar saja. Jadi ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk menggali ilmu-ilmu dalam fisika dasar. Sampai jumpa. Salam berfisika.com.